Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya وقال أيضا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. أما بعد. Hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga kita semua dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah, memuji atas keistimewaannya, memuji atas kemuliaannya, memuji atas keagungannya, dan memuji bahwa semua yang baik adalah berasal darinya. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberi rezeki, diberi akal, diberi pikiran untuk melaksanakan berbagai kewajiban-kewajiban kita. Di samping itu, kita menuntut hak kita sebagai makhluk biologis di permukaan bumi ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantar umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang dicahayai dengan iman dan takwa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kita pada Jumat yang berkah ini, pada hari yang mulia ini, adalah tak henti-hentinya untuk kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, khususnya dalam persoalan takwa. Karena takwa adalah sesuatu yang paling pokok, sesuatu yang paling urgen dalam kehidupan kita sehari-hari menuju hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kebahagiaan yang tidak terkira. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berarti bahwa kita takut kalau ada perintah yang kemudian kita tidak laksanakan. Yang kedua, kita takut kalau ada larangan, lalu kemudian larangan itu kita laksanakan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar atau tidak, seiring dengan berjalannya waktu, berputarnya masa, malam berganti siang, siang berganti bulan, bulan berganti tahun, kita ternyata sudah berada di pertengahan, jelang pertengahan bulan Muharram 1443. Secara hitungan matematika umur kita bertambah,
tetapi secara hitungan hakiki umur kita semakin berkurang dan semakin dekat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah proses yang namanya kematian. Semakin dekat kita akan mendekati yang dimana Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, sudah tetapkan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu mulianya Nabi Adam alaihissalam, karena dia pernah berdosa lalu kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlaknatnya iblis itu karena dia berdosa, tetapi dia continue di atas dosa itu. Dalam artian bahwa dia tidak ingin bertaubat, dia tidak ingin beristighfar kepada Allah, tidak ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itulah yang menyebabkan dia sebagai makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan ayah kita Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Artinya bahwa siapapun kita, apapun profesi kita, bagaimanapun latar belakang kita, kita punya kesempatan yang sama untuk melakukan dosa. Tetapi ketika kita melihat kepada ayah kita Nabi Adam alaihissalam, maka dia pernah berdosa namun cepat-cepat untuk bertaubat kepada Allah, maka dia termasuklah manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk memilih apakah kita ingin mengikuti perilaku, tingkah laku dari ayah kita Nabi Adam alaihissalam, atau sebaliknya kita mengikuti tingkah laku kebiasaan daripada syaitan, daripada iblis yang kelak menjadi api neraka, wa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rentang waktu atau kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita di dunia ini adalah kesempatan kita untuk membangun rumah kita di kampung halaman kita. Di manakah kampung halaman kita kaum muslimin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kampung halaman kita adalah surga, di mana ayah kita Nabi Adam alaihissalam pernah di sana. Maka kita sama-sama mempersiapkan diri membangun rumah, membangun istana kita yang disebut dengan surga. Karena sesungguhnya ketika kita pulang kampung, maka itu arahnya ada dua. Bisa saja ke surga ataupun bisa saja ke neraka. Tetapi sesungguhnya kampung halaman yang sesungguhnya buat kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam yang ketika dia berdosa kepada Allah, melanggar perintah Allah, tidak mentaati apa yang dilarang oleh Allah, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ayat yang kita bacakan tadi pada muqaddimah. Rabbana zalamna anfusana. Doa ini sekiranya ini terus kita ulang-ulangi, dimanapun kita berada dan kapanpun kita terus mengulang-ulangi doa ini. Karena tidak ada manusia yang terlepas daripada dosa dan khilaf. Ketika umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita selama ini kita gunakan untuk bermaksiat,
kita gunakan untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk menggibah, kita gunakan untuk memfitnah, kita gunakan untuk mencaci maki. Karena semua itu kadang kita tidak sadari. Kita menjadi pelaku, tetapi kadang kita tidak sadari. Bahkan kita mempertuhankan sesuatu, bahkan menyajikan sesuatu bukan yang Allah inginkan. Sehingga atas dosa dan kekhilafan itu, sehingga Nabi kita, ayah kita Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah, wa illam taghfir lana, ketika Engkau tidak mengampuni dosa dan kekhilafan kami ya Allah, yang sesungguhnya kami tahu bahwa dosa yang kami lakukan itu Engkau tahu. Engkau tahu dosa yang kami lakukan meskipun anak-anak kami tidak tahu. Engkau tahu ya Allah dosa yang kami lakukan meskipun pasangan kami tidak tahu. Engkau tahu ya Allah atas dosa yang kami lakukan meskipun sahabat-sahabat kami tidak tahu. Engkau tahu ya Allah atas dosa yang kami lakukan meskipun tetangga-tetangga kami tidak tahu. Atas semua dosa yang kami lakukan, apakah kami mensyirikatkan-Mu? Apakah kami menzalimi diri kami sendiri? Atau kami termasuk golongan orang-orang yang membangkang? Maka kami memohon kepadamu ya Allah, ampunkan segala dosa dan kekhilafan kami, agar kami bisa kembali di kampung halaman kami bersama dengan ayah kami Nabi Adam alaihissalam. Agar kami bisa kembali di kampung halaman kami, di mana nabi-nabimu, rasul-rasulmu, wali-walimu itu berada di sana. Agar kami bisa kembali di mana orang-orang soleh, orang-orang soleha, orang-orang mukmin, orang-orang muslim ada di sana, dan kami ingin juga ada di sana. Itulah doa yang semestinya terus kita ulang-ulangi. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini, khususnya pada persoalan dunia, itu adalah dinilai oleh Allah sebagai bentuk ibadah. Maka apapun yang kita miliki, fasilitas apapun yang Allah berikan, dengan materi apapun yang ada, semoga itu semua mengantarkan kita menuju kampung halaman kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau sekiranya Engkau tidak mengampuni dosaku, Engkau tidak merahmati kami, karena sesungguhnya orang yang masuk ke dalam surga bukanlah orang yang tidak pernah bersalah dan berdosa, tetapi orang yang masuk ke dalam surga adalah mereka pernah berdosa, mereka pernah bersalah, tetapi kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan rahmat. Wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Kalau Engkau tidak mengampuni saya, Engkau tidak mengampuni kami, maka termasuklah kami orang-orang yang merugi. Apalah arti umur yang Allah berikan kita berpuluh-puluh tahun, bahkan ada yang sampai beratus-ratus tahun, tetapi ternyata amalan yang dilakukannya itu sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita legowokan hati kita pasrahkan diri kita untuk selalu bermunajat kepada Allah, untuk selalu beristighfar kepada Allah, untuk selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya dosa, yang namanya kekhilafan, itu mesti harus kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin-rajin ke masjid agar dimudahkan kita menuju kampung halaman kita. Kita legowokan hati kita untuk selalu bersedekah agar itu memudahkan kita menuju kampung halaman kita.
Kita mudahkan hati kita untuk selalu berinfak. Demikian pula kita legowokan hati kita, kita pasrahkan hati kita murnikan hati kita untuk berzakat, mengeluarkan zakat ketika nisab dan haulnya tercapai, agar itu memudahkan kita untuk sampai di kampung halaman kita yang sesungguhnya kampung di mana kita idam-idamkan. Kita perkuat silaturahim kita, karena itu bisa mempermudah untuk kita menuju di kampung halaman kita. Dan kita terus bermuhasabah, karena dengan muhasabah diri, mengevaluasi atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan, itu memudahkan hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita masing-masing. Dan terakhir, kita saling mendoakan antara satu dengan yang lain, karena kita tidak tahu bahwa siapa di antara kita yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat doa-doa kita, berkat istighfar kita, berkat taubat kita, kita adalah orang yang dihindarkan dari azab neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina, ya Allah berikan kami kebaikan di dunia wal akhirah, demikian pula di akhirat, dan jauhkan kami dari api nerakamu, waqina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awwalan bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.